Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Puji syukur kepada Tuhan di saat ini kembali dalam jumpa kasih dengan channel multimedia Marturia, Jemaat Bukit Kasih Grian Permai, wilayah Bitung 13, dalam program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Engkau yang memperkenankan kami boleh kembali lagi dalam program penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Gemim, biarlah kiranya apa yang tersampaikan sebentar atas hentaran hikmat dari Tuhan dapat memberikan kami pemahaman yang baru, hal-hal yang baru yang dapat menunjang kami sebagai pelayan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu di sepanjang minggu berjalan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua, menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, dimanapun berada, kita kembali dalam siaran multimedia Marturia dalam program di saat ini di dalam MTPJ tanggal 23 hingga 29 Juli 2023 di dalam tema mingguan mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat Tuhan. Tema ini terangkat dari Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga yang 14. Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan, diberkatilah mereka yang mendengarkannya dan pun melakukannya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masuk pada alasan pemilihan tema. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memelihara iman dan setia melakukan kehendak Tuhan Allah dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ketaatan kita kepada Allah akan membuat way of life atau cara hidup kita berbeda dengan orang yang tidak percaya. Perbedaan ini sekaligus menjadi kesaksian kepada dunia tentang Tuhan Allah yang kita imani. Itu berarti penting bagi orang percaya untuk selalu belajar, membaca Alkitab dan melakukannya dengan setia. Namun melihat realitas saat ini, banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Bukan karena mereka tidak memiliki Alkitab, tetapi karena tidak memberi waktu untuk membacanya. Ada juga orang yang membaca Alkitab dan yang merenungkannya tetapi tidak melakukannya. Ada yang berupaya mempelajari isi Alkitab, tetapi tidak ada yang berusaha untuk menolong dan memahami firman secara benar. Ada yang belajar isi Alkitab dan melakukannya, tetapi tidak melakukannya dengan konsisten. Alkitab memiliki arti penting dalam kehidupan orang Kristen. Alkitab menolong orang percaya untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Alkitab juga menolong orang percaya untuk memahami perintah firman Tuhan Allah. Bacaan minggu ini mengajarkan bahwa jika kita mau mendengar, melakukan dan memelihara perintah Tuhan Allah dalam Alkitab dengan taat dan setia, maka berkat Tuhan Allah akan melimpah dalam kehidupan. Tema mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi akan menuntun perenungan kita sepanjang minggu ini. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab eksegese. Kitab Ulangan ditulis dalam konteks keruntuhan Israel Utara dan ancaman sinkretisme Baalistik atau penyembahan berhala di Israel Selatan, Yehuda, yang menantang iman umat Allah. Umat Israel Selatan atau Yehuda diajak untuk mendengar, taat dan setia, melakukan dan memelihara perintah Tuhan Allah agar mereka tidak dihukum seperti saudara mereka, yaitu Israel Utara, yang telah terlebih dahulu dibawa ke pembuangan di Asyur. Teks ini memuat dua hal penting. Pertama, ajakan untuk taat dan setia mendengar, melakukan dan memelihara perintah Tuhan. Dan kedua, berkat yang menyertai ketaatan dan kesetiaan tersebut. Pertama, ajakan untuk taat dan setia mendengar, melakukan dan memelihara perintah Tuhan ditemukan di dalam ayat 1-2, 9b, C, 13b sampai 14 seperti mendengar suara Tuhan ayat 1a dan 2b, mendengarkan perintah Tuhan ayat 13b, melakukan dengan setia segala perintahnya ayat 1, berpegang pada perintah Tuhan ayat 9b, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya ayat 9c, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ayat 14. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani sama, arti dari kata ini bukan hanya mendengar, tetapi juga berarti memperhatikan dan menaati. Kata sama, ayat 1, digunakan dalam dua bentuk sekaligus, bentuk kal infinitif dan kal imperfect. Im samo atisma. Dalam penggunaan seperti ini maknanya adalah penegasan kata kerja seperti dan
karenanya diterjemahkan, jika aku akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu berarti maknanya bukan mendengar secara pasif, melainkan mendengar dengan aktif, sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan, dan menaati. Sedangkan kata melakukan dengan setia dalam bahasa Ibrani lismor la'asot, melakukan dengan hati-hati, dengan penuh perhatian, dan berpegang pada perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani tismor sama dengan memelihara atau jaga. Menggunakan kata kerja yang sama, samar. Kata ini artinya bukan hanya sekedar menjaga dan memelihara, tetapi juga bermakna melakukan dengan hati-hati, dengan penuh perhatian. Melakukan dengan setia adalah upaya untuk menjaga dan memelihara perintah firman Tuhan Allah tersebut. Kata jalan dalam kalimat hidup menurut jalan yang ditunjukkannya menggunakan kata Ibrani derek yang berarti cara, kebiasaan, sikap atau tindakan, perilaku. Umat diajak untuk berjalan atau hidup menurut jalan cara Tuhan Allah yang ditunjukkan dalam perintah firman yang diberikan kepada mereka. Pernyataan terakhir dalam bagian ini adalah ajakan untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah Tuhan dengan mengikuti Allah lain dan beribadat kepadanya. Kata tidak menyimpang menggunakan kata Ibrani welo tasur yang artinya tidak menyimpang atau berbalik, tidak meninggalkan, tidak menjauh, tidak mengabaikan, tidak berhenti. Jadi ajakannya adalah tidak menyimpang atau berbalik, tidak meninggalkan, tidak menjauh, tidak mengabaikan, tidak berhenti melakukan perintah Tuhan Allah. Tindakan mengikuti Allah lain dan beribadat kepadanya adalah tindakan yang bertolak belakang dari perintah Tuhan Allah. Sebab itu berarti menyimpang atau berbalik, meninggalkan, menjauh, mengabaikan, dan berhenti melakukan perintah Tuhan Allah. Itu jelas dilarang. Melihat konteks Israel, hal itulah yang telah menjadi sebab sehingga Israel Utara, bangsa Israel, dibawa ke pembuangan di Asyur. Dan kemudian Israel Selatan atau Yehuda dibawa ke pembuangan di Babel. Artinya tindakan tersebut tidak mendatangkan berkat, tetapi mendatangkan kutuk dan hukuman bagi umat. Dari keseluruhan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ajakan untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan Allah itu berarti sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan perintah Tuhan Allah, melakukannya terus-menerus secara konsisten dengan sepenuh hati, hidup menurut cara atau jalan Tuhan Allah, serta tidak menyimpang atau berbalik, tidak meninggalkan, tidak menjauh, tidak mengabaikan, tidak berhenti melakukan perintah Tuhan Allah. Ketaatan dan kesetiaan itu bukan hanya berlangsung untuk suatu waktu tertentu saja, tetapi secara terus-menerus atau konsisten dan harus menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan atau dihentikan kapan saja. Jika demikian, itu menjadi cara hidup atau the way of life dari umat Allah. Dengan cara demikian, sepatutnya mereka menjalani kehidupan. Kedua, teks ini menguraikan dengan detail tentang berkat dalam bahasa Ibrani, berakah, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat yang mendengar, melakukan, dan memelihara perintah Tuhan Allah dengan taat dan setia. Semua berkat tersebut diuraikan di dalam ayat 1b, ayat 3 hingga 9a, dan ayat 10 hingga 13a. Berkat-berkat yang diberikan Tuhan Allah adalah 1. Tuhan akan mengangkat umat di atas segala bangsa di bumi. 1b. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bahasa Ibrani, Unetaneka, Yehova, Elohika, Elion. Kata untanka artinya dia telah memberikan
meletakkan kepadamu. Sedangkan kata Elion artinya tinggi, di atas. Kata ini juga dipakai sebagai salah satu nama Allah, Allah yang maha tinggi. Jadi Tuhan Allah akan menempatkan atau meletakkan mereka menjadi tinggi di atas segala bangsa di bumi. Kekalahan Israel dari bangsa-bangsa lain, bangsa Asyur dan Babel, memang dapat dipandang sebagai bentuk hukuman Tuhan Allah kepada Israel karena dosa mereka. Namun, kekalahan tersebut juga menempatkan orang Israel dalam posisi rendah sebagai bangsa yang lemah dan kalah. Jika teks ini mengatakan bahwa Tuhan Allah akan mengangkat mereka, itu berarti Tuhan Allah akan membuat mereka kuat dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada mereka. Perubahan status ini mampu dikerjakan Tuhan Allah kepada umatnya karena Ia adalah Tuhan Allah atas seluruh bangsa di dunia. Sehingga Ia juga dapat menghukum bangsa-bangsa yang mengalahkan Israel karena dosa kesombongan mereka di hadapan Tuhan Allah. Kedua, berkat keamanan dimanapun umat berada. Ayat 3, 6, dan 8. Diberkati di kota dan di ladang. Diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Ayat 6. Dan diberkati di negeri yang diberikan kepadamu. Ayat 8. Kemanapun dan dimanapun mereka akan menikmati keamanan tanpa takut bahaya apapun. Sebab Tuhan Allah memberkati, menjaga, dan memelihara mereka. Ia berkat atas keluarga, keturunan, dan kehidupan ekonomi keluarga. Di ayat 4, 5, dan 11. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 4. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 5. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Ayat 11. Berkat atas buah kandungan menjamin adanya anak dan keturunan dalam keluarga. Berkat atas hasil bumi, hasil ternak, bakul, dan tempat adonan memberi jaminan kecukupan makanan dan peningkatan ekonomi bagi keluarga dan seluruh bangsa. Jadi, Tuhan Allah memelihara kelangsungan hidup umat. 4. Berkat atas usaha kerja. Ayat 8a dan 12a. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ayat 8a. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Ayat 12a. Sebagai masyarakat, petani, dan peternak, hujan merupakan suatu hal penting dalam pekerjaan. Salah satu berkat yang diberikan Tuhan Allah adalah hujan yang turun pada masanya pada waktu ketika air dibutuhkan, sehingga pekerjaan mereka menghasilkan panen berlimpah yang akan memenuhi lumbung. Dengan kata lain, pekerjaan mereka akan membuahkan hasil. 5. Berkat bagi persekutuan umat. Ayat 9a. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan yang mengkuduskan umat baginya, bukan karena Israel, tapi karena Tuhan Allah sendiri yang memilih dan menguduskan. 6. Berkat bagi persekutuan hidup mereka sebagai suatu bangsa dalam relasi dengan bangsa-bangsa lain. Ayat 1b, 7, 10, 12, dan 13. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 1b. Tuhan akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. Ayat 7.
maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ayat 10. Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 12. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ayat 13. Pernyataan-pernyataan ini menjelaskan bahwa Tuhan Allah akan membuat Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain dan lebih dari bangsa-bangsa lain. Hal itu karena Tuhan Allah berkuasa dan bekerja di dalam kehidupan Israel. Ini menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah atas seluruh bangsa di muka bumi. Jika kita perhatikan, maka berkat yang diberikan Allah itu mencakup seluruh aspek kehidupan umat, yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Berkat Allah itu juga bukan hanya diberikan kepada satu orang yang melakukan firman, tetapi juga untuk keluarga, persekutuan umat, dan bangsa. Makna dan implikasi firman. 1. Sumber ajaran gereja adalah Alkitab. Dari Alkitab, kita belajar mengenal Tuhan Allah dengan pekerjaan dan karyanya yang ajaib kepada umatnya dan seluruh ciptaan. Dari Alkitab juga, kita belajar tentang hal-hal yang mendatangkan berkat dan yang mendatangkan kutuk. Dari Alkitab juga, kita belajar bahwa Tuhan Allah menuntut kita untuk hidup taat dan setia melakukan perintah. Sebab itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tuhan Allah menuntut umat untuk taat dan setia karena Ia mau memelihara kehidupan umat. 2. Ketaatan kepada Tuhan dimulai dengan kesediaan untuk mendengar dan memperhatikan dengan baik segala pengajaran firman Tuhan Allah di dalam Alkitab. Kemudian, melakukannya bukan hanya pada waktu tertentu saja, tetapi dengan konsisten dan setia di sepanjang kehidupan kita. Buah dari ketaatan dan kesetiaan tersebut adalah berkat melimpah di seluruh aspek kehidupan yang dinikmati oleh banyak orang dan kita. Demikianlah menjabarkan teologi pembangunan jemaat Gemim di saat ini. Kiranya Tuhan ini dapat menjadi suatu tambahan bahan bagi kita selaku pelayan Tuhan untuk kita renungkan di sepanjang minggu berjalan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas perkenanan-Mu, maka kami dimampukan untuk boleh menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim di saat ini. Karena hikmat dan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, menjadi bagian setiap orang yang menyaksikan kabar sukacita ini. Jadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.